Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, yaitu tentang rukun dan sunnah-sunnah puasa ya. Selain itu saya lengkapi lah, kurang lebihnya saya siapkan materi fikih ringkas tentang puasa Ramadan. Saya awali dari definisi ya. Di dalam Al-Quran ada istilah as-saum, ada istilah as-siyam. Kalau as-saum itu muncul hanya sekali dalam Al-Quran, dalam surah Maryam. Jadi as-saum itu artinya menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi as-saum itu lebih umum sifatnya, pokoknya pengendalian diri, khususnya dalam konteks dia tidak berbicara tapi tetap makan, itu as-saum. Sementara as-siyam itu sebagaimana yang kita kenal lebih khusus, artinya mengendalikan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu muncul lebih banyak di dalam Al-Quran. Secara sederhananya, apa sih as-siyam? Itu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang perlu kita perhatikan bahwa pembatal puasa itu ada dua. Ada pembatal secara hukum fikih ya, misalnya makan, minum, hubungan suami istri di siang Ramadan, itu pembatal. Tetapi juga ada yang pembatal pahala gitu. Dia memang nggak makan, nggak minum gitu ya, secara fikih, tetapi lalu kemudian melakukan perkara-perkara yang justru dapat membatalkan pahalanya, seperti rasan-rasan, gosip gitu ya, ghibah. Memang nggak ada dalil bahwa ini, tapi di hadis ada bahwa ada di antara perkara-perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Artinya dia hanya dapat dahaga, dapat lapar, tetapi tidak menghindarkan perkara-perkara yang menggugurkan pahala seperti ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Jadi ini yang mungkin level kita yang sudah berpuasa dari tahun ke tahun tidak cukup sebatas meninggalkan makan minum, tapi bagaimana juga mempuasakan organ-organ tubuh kita yang lain. Ada puasa mata, puasa telinga, puasa perut, puasa dan lain-lain. Hukum puasa tentunya wajib. Al-Baqarah 183 ini sangat populer ya. Sampai orang awam mungkin hafal karena sering diulang-ulang ini. Cuman yang menarik di sini ada kata kutiba, diwajibkan. Jadi Allah di ayat ini menggunakan kata pasif ya, bukan kata aktif mewajibkan ya, tapi diwajibkan. Artinya apa? Puasa ini sebetulnya manfaatnya itu kembali kepada pelaku puasa gitu. Kutiba, diwajibkan. Artinya kita itu mewajibkan, kita itu butuh puasa gitu. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, tumbuhan, hewan itu puasa semua itu. Sehingga nanti kalau ular itu puasa ganti kulit gitu. Kalau kuda itu kalau puasa nanti larinya tambah kencang gitu. Jadi hewan-hewan juga puasa gitu. Tumbuhan juga puasa. Pohon jati itu dalam ilmu biologi itu kan bernafas melalui daun-daunnya, sehingga di musim kemarau menggugurkan daunnya itu berpuasa, sehingga pohon dan dahannya itu jadi besar-besar. Jadi puasa ini
di sini digunakan diwajibkan, artinya kita sendiri itu butuh gitu. Kitalah yang mewajibkan. Allah tidak menggunakan kata aktif mewajibkan, tapi kitalah yang diwajibkan. Nah, puasa ini tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang lampau juga berpuasa, cuman beda caranya ya. Kalau puasanya umat terdahulu itu puasanya hampir siang malam gitu, hampir siang malam. Jadi kalau kira-kira habis isya udah buka, ya udah ketemu besok lagi isya itu. Maka syariat sahur itu hanya ada pada puasanya Nabi Muhammad, kan luar biasa. Sahur artinya malah di tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ada barokah yang bisa menguatkan sebagai salah satu bentuk ketaatan kita pada Nabi kita gitu. Umat dahulu kalau udah isya ketiduran karena capek gitu, kerja seharian, ya udah hanya bisa 2 hari nggak makan gitu, sampai ada cerita walawan dikiranya puasanya umat Nabi seperti puasa-puasa sebelumnya, sehingga kemudian hampir 2 hari nggak makan, nggak minum, akhirnya jatuh pingsan. Makanya kata Rasul sebenarnya puasa kita itu beda, artinya ada sahur. Nah, maka sahur itu salah satu bentuk ketaatan kita pada Rasul, juga pada Allah dan Rasulnya juga menguatkan gitu. Baik, kemudian ini menjadi salah satu rukun Islam kita yang 5. Keutamaan puasa, bahwa di bulan puasa ini amalan sedikit tapi pahalanya dilipat-lipat. Bahkan di hadis qudsi disebutkan tanpa batas. Kalau di luar Ramadan satu amal kebaikan itu dikali lipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Khusus puasa itu Allah yang memberikan pahala dan bisa lebih dari itu gitu. Sedikit amalan itu namanya barokah, itu ya begitu. Maka setiap menjelang Ramadan Rasulullah selalu memberikan kabar gembira pada sahabat, atakum Ramadan syahrul mubarak fihi faradallahu fihi siyamahu, bahwa Ramadan ini bulan berkah ya. Saya pernah nyampaikan di sini bahwa berkah itu dalam sejarah bahasa ya. Dalam satu versi berasal dari bahasa Persia gitu. Barak artinya itu kalau bahasa Cinanya celatong atau teletong gitu. Artinya kalau disiramkan kotoran sapi ini ke tanaman akan tumbuh buah dan sayur-sayuran gitu. Begitu pula kalau di Ramadan ini sedikit beramal tapi pahalanya berlipat-lipat gitu. Misalnya kita ngasih bukaan ya, mempuasakan orang lain kan ya. Disebutkan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Jadi kalau mempuasakan orang lain, ngasih bukaan, itu baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Itu kan luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngasih misalnya minuman mineral gelasan, 1 dos isi 48 misalnya, lalu diminum oleh orang yang berpuasa pas buka, maka hari itu seperti berpuasa 49 hari, seperti berpuasa 49 hari gitu, dengan beri minuman itu. Ada punya gorengan 10 gitu, taruh di masjid, nanti dimakan 10 orang, maka hari itu seperti berpuasa 11 hari gitu. Maka kalau gorengan 10 di masjid itu dikawal, jangan sampai dimakan 1 orang. Kita juga bersiasat, kalau perlu gorengan itu dipotong jadi 4, lumayan 4 kali 10 40, berarti hari itu seperti puasa 41 hari gitu. Nah kalau di Madinah, Bapak Ibu yang pernah
Ramadan di Madinah itu kan ya, orang untuk mau ngasih bukan itu rebutan itu, kayak calo itu. Jadi anaknya atau ayahnya nunggu di masjid Madinah itu kan satu baris gitu, anaknya nyari orang, maksa-maksa orang untuk buka di tempat bapaknya itu. Mereka berlomba-lomba rebutan untuk cari orang yang mau berbuka di apa yang dia sediakan. Kalau kita juga rebutan juga sih, cari gratisan. Nah, itu cara saya waktu jadi mahasiswa. Gitu. Saya kalau mahasiswa itu ikut puasa levelnya Imam Al-Ghazali itu, apa khawasul khawas itu kan, gitu. Saya nggak pernah berpikir nanti berbuka apa. Saya tawakal pada Allah, tapi sambil berjalan ke masjid terdekat. Itu kan puasanya khawasul khawas. Nah di Madinah begitu. Nah kalau Mesir itu ngasih bukan itu tidak hanya di masjid, bahkan di tempat-tempat publik, di halte gitu-gitu, di tempat-tempat banyak orang berkerumun. Nah, biasanya satu ayam, satu ekor itu dipotong jadi 4, itu kan besar-besar. Nah kita itu sama-sama ayam tapi potongannya yang berbeda kan. Bahkan ayam itu masih disuir-suir. Satu orang satu suir, sampai orang gak bisa membedakan ini ayam apa kecambah. Saking pengennya pahala per orang seperti itu. Ya yang pantas lah, yang pantas. Tapi memang hati sebegitu, walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma, kan gitu. Itu dapat pahala orang berbuka, walaupun hanya sebiji kurma. Bukan bijinya Pak ya, itu yang kurmanya, bijinya ditanam dah tumbuh. Jadi oke itu puasa, ada kesabaran gitu ya. Kemudian sabar menjauhi hal-hal yang dilarang dan seterusnya, intinya pengendalian diri, atau bahasa Jawanya itu ngempet ya, pokoknya menahan diri. Kalau di Jawa itu kan ada puasa muti, apa pati geni, ya intinya puasa-puasa itu kan untuk pengendalian diri, semuanya pengendalian. Memberikan syafaat di hari kiamat itu bisa dibaca hadisnya. Hikmah pensyariatan puasa untuk mengokohkan ketakwaan. Jadi kalau di surah Al-Baqarah 183 itu ada 3 dimensi yang bisa kita cermati ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ ada dimensi keimanan, kemudian ada dimensi puasa sebagai sebuah proses untuk meraih titik derajat tertinggi yaitu takwa. Jadi memang syarat pertama itu iman, kemudian kita berusaha untuk meraih satu titik tujuan tertinggi kita yaitu takwa. Jadi ada proses-proses seperti itu ya. Tidak secara instan gitu ya. Dan kita sudah lulus dari segi keimanan, tinggal kita memaksimalkan keimanan itu, berproses dalam pengendalian diri sehingga menuju pada titik puncak gitu, derajat tertinggi kemanusiaan yaitu takwa. Nah nanti mungkin tema lain tentang ciri-ciri takwa itu. Kemudian mendidik manusia dalam pengendalian keinginan dan sabar dalam menahan diri ya, saya kira sabar sama puasa itu memang satu makna ya. Puasa itu ya menahan diri, tidak makan. Kalau sabar itu menahan diri supaya organ-organ tubuh kita itu tidak menyakiti orang gitu. Bagaimana lisan kita itu tidak nyelekit kalau ngomong gitu. Pokoknya intinya pengendalian diri. Berempati kepada orang-orang ya. Nah kita itu kan kalau merasakan lapar dan dahaga kan cuma sekian jam gitu ya, mungkin 11 jam 12 jam gitu kan. Kecuali puasa di pas musim panas di luar negeri pas Ramadan bisa aja sampai 14 jam. Tapi kalau puasa pas musim dingin di luar negeri itu bisa cuma 7 jam 6 jam gitu kan. Kalau musim dingin tuh malamnya panjang gitu, terus siangnya cuma sekian ya. Jadi terbit matahari itu jam 8 gitu. Nanti jam 4 udah terbenam gitu kalau pas musim dingin. Jadi kalau Ramadan pas musim dingin tuh enak,
puasanya enggak, tapi dalam siklus sekian tahun itu Ramadannya pas panas, kebalikannya gitu kan. Itu agak berat gitu ya. Yang enak itu kalau puasa di kutub utara itu malam terus gitu, wes kerjanya sahur buka sahur. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu kan kita mengikuti negara terdekat yang memiliki musim normal, atau kita ngikut langsung ke Madinah sana. Itu pendapat ulama. Menahan laju badan setan, menahan tapi tidak secara total ya. Karena yang Allah belenggu itu kan hanya gembong-gembong setan. Jadi yang kroco-kroco itu masih lepas gitu. Sehingga kalau ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan itu saking tipisnya keimanannya gitu. Karena setan-setan gembong itu udah di kerangkeng ya, di belenggu gitu. Tapi kenapa kok kemudian ada kemaksiatan di bulan Ramadan, masih nyetel musik horeg di bulan malam-malam Ramadan gitu. Kadang lucu juga ya, orang nggak puasa tapi kalau jelang lebaran dia paling semangat ikut takbiran gitu, paling semangat ngecat rumah jelang, padahal nggak puasa. Mestinya yang berhari raya itu yang puasa mestinya. Tapi itu fenomena di masyarakat seperti itu kadang. Jadi setan itu dibelenggu tapi hanya gembong-gembong saja. Ada pendapat begini, kenapa kok ada orang berbuat jahat di Ramadan? Katanya setan dibelenggu. Ya ada pendapat orang manusia ini sudah berguru ke setan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya 11 bulan itu udah berguru, berlatih jurus-jurus setan ya. Pas setan rai Ramadan, nah manusia kan udah lancar sebagai murid terbaiknya itu. Ada yang pendapat seperti itu. Kemudian bahkan Saibah sudah puasa membersihkan badan, dan saya kira dari segi kesehatan para dokter itu sudah panjang lebar berbicara tentang pentingnya manfaat puasa bagi kesehatan untuk mendetoks toksin-toksin yang 11 bulan kita selalu seperti mesin dalam alat-alat pencernaan kita itu tidak pernah berhenti, kerjanya makan, minum, pokoknya perutnya itu kayak buang makanan. Nah, sehingga Ramadan itu istirahat. Nah, itu akhirnya menyehatkan. Nah, ini rukun puasa. Ini baru masuk ke tema yang dikasih tahu. Rukun puasa itu menahan diri dari hal-hal membatalkan puasa. Jadi pembatal puasa itu ada yang secara hukum fikih, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, kemudian membatalkan pahala puasa seperti ghibah, adu domba, sumpah palsu, pokoknya ngomong-ngomong yang menyakitkan orang lain itu bisa menggugurkan pahala puasa. Maka kata Rasulullah SAW, laisa min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, ya mungkin karena nggak bisa meninggalkan hal-hal yang menghancurkan pahala itu, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan itu tidak menampakkan perbaikan di dalam perilaku gitu kan. Karena dalam Islam itu kan bentuk diterimanya amalan kita itu kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik, apapun itu kan. Haji itu kapan mabrurnya? Kalau setelah haji itu ada perubahan lebih baik gitu kan. Sebelum haji dia orangnya pelit, setelah haji dermawan, ya kira-kira seperti itu. Ada perubahan yang lebih baik gitu. Atau mungkin sebelum haji dia megang rekor orang terpelit sekabupaten. Nah, setelah pulang haji ya tetap pelit tapi berkurang jadi terpelit kecamatan gitu. Masih lebih baik kan, berarti mabrur itu kan. Tapi kalau pulang haji masih nombok toge, ngadu ayam, ya itu ya berarti ke sana itu yang haji itu cuman ongkosnya aja, orangnya enggak. Jadi zaman Rasul ada istilah bolak-balik naik unta ke Arafah, mabit di Mina, Musdalifah, enggak ada perubahan apa-apa. Maka kata Rasul itu yang haji cuman untanya itu yang ya, orangnya enggak gitu. Nah, itu kita perlu introspeksi gitu ya. Kemudian menepati rentang waktu puasa sejak terbit matahari sampai terbit fajar sampai terbenam matahari gitu ya. Ya kalau sahur itu kan
lebih mendekati adzan itu lebih baik, kurang-kurang baca 50 ayat, mungkin 15 menit ya. Sekarang udah nggak ada ya, yang masjid-masjid di tempat saya itu dulu ada speaker imsak, sekarang udah nggak ada, mungkin ketiduran mungkin. Padahal imsak itu masih boleh makan, itu masih ada waktu 10 menit kan, lumayan masih bisa nambah 1 piring. Tapi kalau bikin sambal ya itu nggak cukup waktunya. Tapi kalau masih makan nambah sepiring masih bisa. Jadi Rasulullah itu nggak ada misalnya sahur jam 12 malam gitu. Itu makan malam itu mindo ya gitu. Ya kira-kira setelah jam 1 ke atas semakin mepet ke adzan tuh lebih baik, itu sunnah Rasul gitu. Nah ini syarat sahnya puasa: Islam, balik, berakal. Nah kalau anak-anak yang belum cukup umur itu latihan gitu. Sebetulnya latihan yang benar itu tidak kemudian puasa beduk ya. Kita udah tradisi ya puasa beduk gitu. Mestinya puasa ya nggak ada beduk-bedukan ya. Mungkin orang kita aja ya ada budaya puasa beduk gitu. Agama ini kan ada aturan main gitu ya. Mana ada puasa setengah hari gitu kan. Atau dalam konteks hewan kurban, patungan ibu-ibu 1 kambing 10 orang, alasannya latihan kurban. Sudah mbah-mbah masih latihan. Agama kan ada aturannya, mestinya ya anak-anak tetap sekuatnya sampai adzan maghrib, jangan dari awal diniatkan puasa beduk gitu kan gitu. Kemudian berakal tidak dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita ingin bebas dari puasa itu gampang ya, jangan berakal ya, atau murtad itu bebas, tidak puasa, tidak sedang safar. Tapi orang sekarang itu kuat-kuat ya, walaupun mungkin jarak Malang Jakarta ditempuh pesawat 1,5 jam kan, kalau mau membatalin puasanya boleh gitu. Tapi kadang emannya boleh puasa, boleh tidak puasa, karena dari segi jarak itu memenuhi syarat sekian ratus kilometer. Suci dari haid dan nifas gitu. Saya kira ibu-ibu udah paham, dan tidak usah kecewa misalnya 5 menit sebelum adzan haid gitu. Tidak usah kecewa, itu argo pahalanya udah jalan sejak terbit fajar sampai menjelang maghrib itu. Cuman nanti harus mengganti gitu aja kan begitu. Nggak ada yang perlu dikecewakan, pahala itu tetap mengalir. 5 menit sebelum adzan haid kecewa, sedih gitu. Buat apa sedih? Ada pahala yang terus mengalir gitu kan. Cuman nanti memang harus ganti gitu aja. Bahkan ada pendapat ulama, ketika wanita haid juga nggak usah bersedih di bulan Ramadan, karena ketidakpuasaan dia itu karena ingin mentaati Allah dan Rasulnya gitu. Agama yang melarang gitu. Jadi ketika ada niatan saya nggak puasa karena agama melarang, itu sudah dapat pahala gitu. Belum lagi nanti ada peluang-peluang lain seperti masak gitu, ya kan? Masak itu sekian keluarga, suami, anak-anak ikut makan, semuanya puasa, berarti berapa yang memakan masakan kita, berarti dia sudah berpuasa. Sudah juga tidak ada halangan kalau misalnya ada koleksi hafalan, murojaah, zikir segala macam, termasuk pas Lailatul Qadar. Ya tinggal pikir aja, sekali bertasbih di pas Lailatul Qadar seperti bertasbih lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Jadi perempuan juga memiliki peluang yang sangat luas gitu ya, untuk mendapatkan yang sama gitu dengan orang-orang yang berpuasa gitu ya. Oleh sunnah-sunnahnya menyegerakan berbuka gitu ya, minimal membatalkan ya. Kalau sunnah Rasul itu kurma gitu ya. Gimana kalau nggak ada kurma, air, nggak ada dalil kalau nggak ada kurma terus yang manis-manis, ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada sumbernya yang manis-manis gitu. Menatap wajah istrinya yang manis ya sama aja kan, lapar gitu. Jadi kalau nggak ada kurma, air gitu. Tapi ada orang itu
bikin hadis-hadisan. Disunahkan bagi kalian untuk berbuka dengan kurma, celakalah yang memakan bijinya. Itu bukan hadis itu, tapi hadis-hadisan. Maka ada istilah ta'jil pakai ain, ta'jil itu artinya menyegerakan. Nah, biasanya takmir itu mengumumkan silakan para jemaah mengambil takjilnya, takjil pakai hamzah itu. Kalau takjil pakai hamzah itu mengakhirkan bahasa Arabnya. Kalau yang dimaksud itu menyegerakan, ta'jil pakai ain, ta'jil ya. Besok Otep mengumumkan apa? Takmir ngomongnya silakan ambil ta'jil pakai ain ya. Cari takmir yang fasih gitu. Ta'jil. Kalau takjil pakai hamzah itu mengakhirkan, itulah bahasa Arab gitu. Kenapa ngaji itu harus belajar tahsin, belajar tajwid? Salah mengucap, salah artinya. Salah artinya kan begitu. Nah, orang Jawa itu biasanya kalau ngaji itu males, mohon maaf ya, kalau ada huruf bertasdid al-awwal jadi al-awal gitu. Males ngomong tasdid. Itu biasanya orang Jawa, al-awwal jadi al-awal itu kebalikannya orang Madura ya. Setiap huruf bertasdid kan gitu orang Madura. Misalnya orang Madura duha ya. Walaili idza sajja ya. Ayo kan mengubah. Makanya kenapa ada tajwid, ada tahsin, ya perlu belajar. Jadi Bapak Ibu yang masih belajar ngaji gak usah malu. Toh kalau pelekak pelekuk itu double pahalanya. Pelekak pelekuk itu double gitu. Saya kadang mikir kok bisa orang yang gak lancar itu bisa double. Ya kalau ngaji kan diulang-ulang gitu kan. Padahal kan ganjarannya per huruf. Misalnya alif lam mim, alif lam mim gitu. Jadi diulang-ulang gitu. Tapi yang sudah lancar jangan dibikin pelekak-pelekuk dosa. Naikkan lagi ke tafsir gitu-gitu. Oke, berbuka dengan rutop, kurma yang belum difermentasi itu ya. Kemudian berdoa dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq. Jadi minum dulu membatalkan, lalu berdoa ini. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajrani insyaallah. Ajru insyaallah gitu. Baru berdoa gitu. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan dan telah diraih pahala. Tapi ada model-model orang tuh setiap takjil itu ya enggak kurma, rokok kan gitu. Jadi doanya beda nanti. Dhahabat dhama'u wahtaraqal 'uruq gitu. Telah hilang rasa haus dan telah terbakar tenggorokan. Di bawah taraqal. Ya udah orang sampai ada seorang istri itu kesel sama suaminya. Setiap takjil mesti suaminya minum rokok. Mas rokok sekali-kali rokoknya diganti kurma. Sudah dek, udah tak ganti kurma. Tapi di sumber tidak nyala ya. Di sumber tidak nyala ya. Sunnahnya pakai kurma, nggak ada kurma, air, terus berdoa. Apa boleh berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala ya boleh-boleh aja berdoa pakai bahasa Indonesia aja boleh. Walaupun jangan dikatakan doa Allahumma lakasumtu itu dari hadis karena bermasalah ya dari segi sanadnya ya. Nggak ada dalil yang sahih, tapi mau berdoa bahasa Jawa, bahasa Cina boleh gitu. Tapi kalau yang dicontohkan Rasul ya ini, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Sunnah-sunnah makan sahur hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Bukti kalau kita itu taat pada Allah dan Rasulnya. Itulah membedakan syariat puasanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang dulu gitu. Kemudian mengakhirkan sahur. Kalau makan sahur setelah tarawih itu makan malam namanya. Gitu. Sunnah-sunnahnya meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama, yang dianjurkan untuk memperbanyak ya zikir, Quran, sedekah dan lain-lain. Baca Al-Quran punya target ya, karena kalau di Ramadan tidak bisa menghatamkan, bisa dikatakan mustahil menghatamkan di luar Ramadan. Nah, itu ada hadisnya. Faman hurrima khairaha faqad, siapa yang tidak bisa
menikmati manisnya ibadah keberkahan nggak mungkin dia mendapatkan di luar Ramadan gitu. Maka ini menjadi apa ya, bahan bakar kita untuk ngecas keimanan, ketaatan, kesolehan di bulan Ramadan untuk bekal 11 bulan berikutnya gitu ya. Bahkan ulama dulu tuh Bapak sekalian ya, setengah tahun itu diisi dengan doa mudah-mudahan puasa kita yang lalu itu diterima, lalu setengah tahun berikutnya berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Artinya nggak semua orang punya kesempatan ya, terutama orang yang meninggal pun nggak ada kesempatan lagi. Tapi kita alhamdulillah dikasih perpanjangan umur, bahkan nanti kalau kita memaksimalkan Ramadan ini bahkan bisa pahala kita itu bisa melampaui orang yang mati syahid sekalipun ya gitu. Karena ada cerita mimpinya salah satu sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah gitu. Ada dua orang mualaf masuk Islamnya bareng, satunya sergap beribadah bahkan dia mati syahid gugur, satunya lagi itu ibadahnya biasa-biasa standar gitu. Tetapi oleh Allah dikasih panjang umur setahun. Lalu bermimpilah Thalhah bin Ubaidillah tiba-tiba di depan pintu surga, lalu malaikat itu keluar memasukkan orang yang dulunya nggak terlalu semangat beribadah di dunia itu, tetapi dia dapat perpanjangan umur 1 tahun, artinya dapat 1 kali Ramadan lagi. Sementara yang semangat beribadah mati syahid pula itu, masuk surga belakangan. Lalu datang lagi malaikat, Ubaidillah suruh pergi karena memang belum waktunya meninggal kan, karena belum meninggal beliau bermimpi, dan beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah ya, sebagai selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Zubair, Abdullah bin Zubair, ada Thalhah bin ini. Kemudian mimpinya Thalhah ini menjadi viral sampai tembus ke telinga Rasul. Dilakukanlah audiensi, kok bisa gitu. Ada orang yang ibadahnya biasa masuk surga duluan. Lalu para sahabat itu pada heran, mungkin kalau zaman sekarang itu sampai menyebar stiker lah kok bisa gitu. Akhirnya Rasulullah masih tahu, bukankah dia mendapati 1 kali Ramadan? Iya ya Rasul. Bukankah dia puasa? Iya. Berapa sujud yang dia lakukan, berapa lagi zikir, baca Quran, itulah yang membedakan. Sehingga ketika Ramadan dia mungkin maksimal betul ijtihad gitu, sampai kemudian kata Rasul derajatnya itu lebih jauh dari jarak langit dan bumi dengan temannya yang lebih semangat ibadah kemudian mati syahid, tapi dia ada peluang untuk setahun lagi. Nah, itu lalu dia maksimal. Itu keistimewaan Ramadan ya. Orang sakit ya kalau diperkirakan tidak akan sembuh ya nggak bisa menggodok ya bayar fidyah. Bayar fidyah itu kurang lebih 6-7 ons ya. Fidyah ya, fidyah itu 1 mud ya, 1 mud. Kemudian tapi kalau sakitnya diperkirakan sembuh ya mengkodok. Yang diperbolehkan tidak berpuasa musafir, orang tua yang sudah tua renta, wanita hamil dan menyusui. Ada kan wanita yang mungkin ngejar tayang ya, jadi setiap tahun itu melahirkan. Artinya mungkin kapan puasanya gitu, kapan mengkodoknya, atau per setahun setengah itu keluar anak itu. Nah itu cukup bayar fidyah ada. Kalau nggak hamil menyusui, kalau nggak menyusui hamil, itu kan ada model gitu. Ya, kapan puasanya? Nah, cukup bayar fidyah gitu. Seperti dalam lagu itu, apa lagu ibu mengandung itu apa? Ada mengandung lagi, kalau mengandung lagi, ya kerjanya mengandung gitu kan. Itu kapan mengkodoknya? Cukup bayar fidyah. Atau pekerjaannya berat, tukang kayu mungkin kerjanya itu merenovasi sungai mungkin barangkali. Kapan mengkodok? Memang itu nafkah pokoknya begitu,
nggak akan kuat kalau puasa, bisa cukup dengan bayar fidyah ya, dan seterusnya. Pembatal puasa makan minum sengaja, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah gitu. Biasanya itu terjadi di awal-awal gitu. Tapi kalau sudah Ramadan ke-17 kok alasannya lupa, itu nggak mungkin itu. Biasanya kalau lupa itu awal-awal Ramadan gitu, awal-awal Ramadan ya, dalam hal Allah sedang ngasih rezeki gitu. Jadi awal-awal gitu kan, memang potongannya bukan ahli puasa ya, nggak ahli puasa sunnah itu. Awal-awal mungkin ada warung buka makan gitu. Kan ada orang tapi pas puasa sunnah itu kan, puasa sunnah menghormati tamu ngajak ke warung, Mbak ada mie goreng? Nggak ada mas, masih pagi. Adanya apa? Teh, ya udah teh aja. Setelah minum baru sadar kalau dia puasa, berarti rezekinya teh. Seandainya tadi ada mie goreng kan lumayan itu, rezekinya lebih banyak gitu. Keluar mani dengan sengaja gitu. Kalau mohon maaf ya bapak itu berjumbu lalu keluar air mani gitu dan tidak sengaja, itu enggak batal ya, berjumbunya sengaja gitu. Tapi ini biasanya kan enggak keluar, itu kok keluar gitu. Nah itu enggak batal, apalagi berjumbunya masih kain, pakai kain gitu. Itu dianggap tidak sengaja. Muntah dengan sengaja, saya nggak tahu kenapa muntah itu malah membatalkan. Keluar haid dan nifas, gila, pingsan, murtad, jima. Nah, definisi jima Bapak Ibu sekalian ya, saya kira saya nggak akan ngasih catatan. Misalnya jima saya sengaja, mana ada jima tidak sengaja. Kalau keluar mani dengan sengaja, kalau jima kan mesti sengaja, gitu kan. Namun maaf, dalam kajian fikih yang namanya jima itu kalau memang sampai masuk khosafahnya itu, apanya, kepalanya gitu. Mau masuk sepertiga, masih seperempat, itu tidak dianggap jima gitu. Jadi jima itu kalau masuk kepalanya, mohon maaf ya, helmnya lah gitu. Kalau masih setengah, separuh kepala itu tidak batal gitu. Tapi kalau sudah masuk kepala, itulah jima, karena nanti terkait dengan kafaroh, itu bayaran itu gitu. Jadi kalau jima tapi tidak sampai masuk ya, apa mungkin bisa aja ya berjumbu sebelum adzan subuh kan gitu. Terus kalau udah masuk kepala ya puasa 2 bulan berturut-turut, dan itu berat gitu. Misalnya sudah puasa 2 bulan terus batal sehari tanpa alasan syar'i, diulang dari awal, itu beratnya. Puasa 2 bulan sudah dosa besar, harus mengqadha, terus bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, kecuali yang perempuan. Karena pertanyaan gini, apa dua-duanya kena? Ya dua-duanya kena kalau ridho, kecuali suaminya maksa gitu. Jadi biasanya laki-laki kalau sudah lagi bersahwat, maka 2/3 itu sudah oleng, nggak stabil, tidak bisa mengendalikan diri. Lalu kemudian istrinya tetap dipaksa, maka yang kena kafaroh itu suaminya gitu. Maka istrinya pura-pura dipaksa aja gitu. Nah, kalau sengaja ya dua-duanya gitu. Yang kalau nanti nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 120 ya. Berarti kalau suami istri totalan 240 makanan yang mengenyangkan seperti yang dia makan di rumah ya. Terakhir, bukan pembatal puasa, mengakhirkan mandi mungkin sebelum terbit fajar, sempat kerja bakti ya suami istri, terus boleh tembus adzan mandi, tidak apa-apa. Berkumur-kumur itu boleh. Kalau istinsak itu hati-hati, masukkan air, cukup dilap. Karena kalau istinsak kemungkinan besar masuk air. Kalau kumur-kumur boleh gitu.
Dan kita harus amanah dalam kumur-kumur ya. Jangan sampai satu tetes pun masuk ya, gitu. Jangan kumur-kumur 3 kali yang keluar 1, yang keduanya mana? Ya, itu kita latihan amanah di sini, kejujuran walaupun tidak ada orang tahu. Mestinya orang kalau menghikmati hikmah Ramadan, kita mau masuk tetes air aja nggak mau gitu loh. Sehingga kenapa di luar Ramadan korupsi gitu, nggak tahu orang sekian miliar triliun dia korupsi. Mestinya dia kalau puasanya diterima, satu tetes air nggak ada orang pun nggak mau. Saking jujurnya dalam berpuasa, seandainya itu dibawa nilai-nilai itu, kejujuran di luar Ramadan luar biasa dahsyatnya. Mandi tengah hari itu nggak batal, mau renang juga nggak apa-apa ya. Dulu mbah-mbah kita ngelarang mandi tengah hari. Katanya nanti kalau seger batal. Justru kita puasa biar tetap seger kok. Sikat gigi yang tidak apa-apa gitu. Ada yang mengatakan kalau renang kemudian mohon maaf ya ngentur di air gitu batal gitu. Gitu. Tapi mohon maaf kalau ibu-ibu apa-apa kalau apa ya bahasa Jermannya itu cebox gitu. Cebox itu nggak boleh pakai jari-jari. Harus pakai telapak gitu. Kalau pakai jari-jari kemungkinan air masuk gitu ya. Gitu. Harus pakai telapak tangan. Mencicipi makanan, tentunya ibu-ibu ya yang masak itu boleh. Qadarullah ya di lisan kita itu ada mencicipi rasa asin, manis gitu ya. Boleh dicicipi gitu kan. Gitu. Ya, tapi setelah itu dilepeh gitu. Dilepeh ke kualinya itu. Sekalian melet suaminya. Yang kebutuhan suami yang nggak ada kepentingan, nggak usah ikut-ikut nyicipi. Ngapain nggak biasanya nyicipi, wah Ramadan nyicipi satu sendok lagi. Yang berkebutuhan gini Bu ya, kalau ibu-ibu nggak butuh nyicipi nggak usah, sudah ekspor kan pengalaman, sudah masak bertahun-tahun gitu. Sudah bisa ditakar, kayaknya ini sudah pas gitu. Nggak usah kalau gitu. Mencuri istri nyayang itu tidak apa-apa gitu, asalkan Rasulullah itu bahkan nggak cuman nyayang sampai bermesraan gitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, huwa yuqabbiluni wa yubashiruni. Rasul itu ya mencium, bahkan lebih dari itu mencumbui gitu. Tapi Rasulullah adalah laki-laki yang paling kuat menahan hawa nafsu gitu. Jadi kalau Pak Rahmat sekuat Nabi Muhammad apa lebih dari mencium, mencumbu gitu kan. Tapi kalau nanti keluar air mani itu batal, nggak harus kafaroh kan, nggak sengaja kan. Tapi kok nggak biasanya nggak keluar, kok ini keluar gitu. Itu mencumbu istri itu boleh kalau bisa. Kalau madzhab Syafi'i makruh bercumbu karena khawatir ada serinya, to be continued lah. Siwak nggak apa-apa gitu, walaupun pakai odol gitu kan. Toh Nabi Muhammad pakai siwak gitu. Siwak tuh ada rasa juga kan, siwak. Kemudian menggunakan tetes mata boleh. Jadi kalau suntik itu untuk tujuan berobat itu tidak batal gitu. Tapi kalau tujuannya untuk nutrisi kayak infus batal gitu. Infus itu walaupun tidak makan kan banyak, walaupun tidak masuk lewat lubang-lubang terbuka, infus itu kan tujuannya untuk nutrisi itu batal menurut kesepakatan ulama. Apalagi cairan infusnya itu diisi cairan apokat. Saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, nelan ludah itu batal apa? Tidak batal, kecuali diiringi es degan. Itu baru batal. Tapi kalau ludah itu tidak batal. Menggunakan tes mata tidak batal. Oh ya, ini terakhir yang makruh, terlalu dalam, berlebih-lebihan, berkumur-kumur atau menghirup air, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahi, bermalas-malasan, terlalu banyak tidur tanpa alasan. Jadi nggak ada dalil bahwa tidurnya orang puasa ibadah itu, tidak ada dalil, tidak ada dasarnya gitu kan. Kalau memang tidurnya niatnya supaya tidak ghibah, baru tidurnya itu bernilai ibadah gitu.
gitu. Sekali lagi tidak ada dalil tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah, nggak ada gitu. Tapi kalau niat tidur supaya nggak ngerasani tetangga itu ada pahalanya. Tapi untuk tidur semacam ini kan nggak nunggu Ramadan, tidur di luar Ramadan juga berpahala kalau niat seperti itu. Kemudian berlebih-lebihan menghabiskan waktu dalam perkara mubah dan lain-lain. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti saya share materinya bagi yang memerlukan. Ini kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Niat itu malam hari Bu ya, sebelum terbit fajar. Kalau niatnya setelah fajar itu tidak sah puasanya gitu. Tapi ada ulama mengatakan yaudahlah untuk keamanan niatnya itu di awal Ramadan. Pokoknya niat untuk sebulan ada yang gitu. Tapi lebih afdal itu tiap malam berniat gitu. Nggak perlu dilafalkan. Jadi kalau kita bawa uang cari nasi goreng gitu, itu Allah sudah maha tahu, berarti dia mau sahur gitu. Sudah mau sahur. Puasa nggak sholat itu kok bisa gitu kan? Ya sholat ya puasa, bohong kemudian dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti Pak Rahmat aja yang bertanya ke Pak Rahmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.